Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Permatasari, NPM saya 1940101051. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquacultura. Sebelum saya menjelaskan organisme Nautilus, saya akan menjelaskan pengertian dari moluska. Apa sih moluska itu? Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya triploblastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiselular. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani, dari kata moluska yang berarti lunak. Moluska termaksud dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis kerang, siput, kiton, dan cumi-cumi serta kerabatnya. Langsung saja saya akan menjelaskan ke organisme Nautilus. Nautilus adalah hewan invertebrata laut yang bentuknya menyerupai cumi-cumi dan siput. Nautilus mempunyai tentakel di kepalanya yang digunakan untuk bergerak seperti cumi-cumi dan cangkang, yang keras dan melingkar seperti siput. Nautilus dianggap memiliki kerabat lebih dekat dengan keluarga cumi-cumi, sehingga dalam taksonomi Nautilus digolongkan ke dalam kelas Cephalopoda, yaitu hewan yang memiliki alat yang gerak di kepalanya yang juga beranggota sotong dan gurita. Mungkin sebagian orang asing mendengar hewan laut satu ini, yaitu Nautilus. Meskipun memiliki cangkang layaknya kerang, tapi pada kenyataan hewan satu ini berkerabat dengan sotong, cumi-cumi, gurita. Habitatnya di perairan yang beriklim tropis dengan suhu hangat meliputi Indo-Pasifik, Asia Tenggara, dan Australia. Klasifikasi Nautilus: Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Natiloida, order Nautilida, famili Nautilidea, genus Nautilidea, spesies Nautilus, nama lokal Nautilus. Morfologi Nautilus: Nautilus mempunyai bentuk yang mirip dengan bentuk umum cumi-cumi, dengan kepala yang menonjol dan tentakel yang panjang, lembut, dan fleksibel. Nautilus biasanya memiliki lebih banyak tentakel. Biasanya Nautilus memiliki 90 tentakel. Saat berenang, biasanya Nautilus menutup kepalanya. Selain menutup kepalanya, Nautilus juga menutup seluruh badannya dari cangkang yang keras. Jika merasa terancam, Nautilus biasanya menarik kepalanya dan menutup lubang cangkangnya dengan memakai semacam tudung di bagian atas. Kepalanya yang terbuat dari lapisan kulit yang keras. Bagian dalam cangkang terdiri dari sebuah bilik besar hingga bilik kecil. Beberapa bilik kecil yang terisi oleh udara. Bilik-bilik kecil inilah yang menjadi alasan kenapa hewan ini biasanya melayang di dalam air. Semakin tua, maka semakin banyak bilik-bilik kecilnya. Kebiasaan makan Nautilus. Nautilus memiliki banyak tentakel. Jumlahnya biasanya sampai 90. Tentakel ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkaran dan tidak seperti tentakel cumi. Mereka tidak memiliki pengisap.
Tentakel menempel pada mangsa dengan permukaan tentakel yang bergerigi. Nautilus itu menangkap mangsa dengan pegangan yang kuat, lalu akan dimasukkan ke dalam mulutnya, yaitu berupa radula yang luas dan khas memiliki 9 gigi. Nautilus tergolong predator. Ia memakan udang, ikan-ikan kecil yang tertangkap olehnya. Ada 7 fakta menarik tentang Nautilus. Yang pertama, menjadi salah satu hewan persejaraan. Yang kedua, memiliki memori yang lemah. Yang ketiga, penglihatan sangat buruk. Yang keempat, reproduksinya sangat lambat. Yang kelima, memiliki 6 spesies. Yang keenam, beberapa spesies melindungi diri dengan lendir. Yang ketujuh, manusia adalah ancaman kelangsungan hidup Nautilus paling utama. Baiklah, sekian video tentang penjelasan organisme Nautilus dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.